Halo anak-anak, selamat pagi anak-anakku kelas 1. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Jangan lupa sarapan ya. Baik, kali ini Pak Pras akan memberikan materi agama kelas 1. Kalian persiapkan dulu LKS-nya halaman 26 ya. 26. Kita akan membahas lembar pengetahuan 14, lembar pengetahuan 15, dan nanti ada sedikit tambahan materi dari pelajaran 16. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Kita doa dulu, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami hari ini. Kami ingin memuji nama-Mu dan mempersembahkan hati kami. Bantulah kami agar selalu dekat dengan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik. Silakan dibuka lembar pengetahuan 14 ya. Halaman 26 sampai 27. Dipersiapkan alat tulisnya. Kita bahas bersama. Kan minggu kemarin udah ya. Minggu kemarin kan udah materinya pelajaran 14 sama 15. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan lembar pengetahuan 14 dan 15. Oke, sudah siap? Baik. Lanjut ya. Oke, kita bahas Romawi 1 dahulu. Pilihan ganda. Nomor 1. Tugas para gembala adalah menjaga, jawabannya C, ternak. Ya. Lalu nomor 2, seorang gembala sangat mengenal B, dombanya. Nomor 3, gembala adalah orang yang sangat A, sederhana. 4, para malaikat adalah utusan A, Allah. Ya. 5, kita selalu memuji Allah yang C, Maha Kuasa. Silakan disalin dulu ya. Lanjut ke Romawi 2. Menjodohkan jawaban. Nomor 1. Siapa yang mengutus para gembala? Siapa yang mengutus para gembala? C, Allah. Para gembala diutus apa? Ya, mengunjungi bayi Yesus ya. Nomor 2. Binatang apa yang digembalakan oleh para gembala? Ayo tadi apa? E ya, domba ya. 3. Tempat melepas binatang ternak di mana? F, padang rumput ya. Yang banyak rumputnya itu untuk makan para hewan ternak ya. 4. Uang atau barang untuk Tuhan itu adalah D, persembahan ya, persembahan dari kita ya. Biasanya kita kalau ngasih persembahan di gereja itu berupa uang maupun berupa barang gitu ya. Oh ya, persembahan diri juga bisa, misalkan menolong orang lain. Nomor 5, siapakah yang datang menyembah bayi Yesus? Tadi ya, B, para gembala, udah jelas ya. Silakan disalin dulu. Lanjut ke Romawi 3. Isian ya. Nomor 1. Para malaikat bernyanyi penuh sukacita ya, sukacita. Kamu tinggal menambahkan kata cita di situ ya. Nomor 2, gembala yang sederhana sangat istimewa di mata. Jawabannya Tuhan atau Allah Bapa. 3, para malaikat membawa kabar tentang kelahiran titik-titik Yesus atau juru selamat atau Kristus atau penembus dunia boleh ya. Ini contoh jawaban yang Pak Pras berikan.
Kalian bisa milih salah satu. Nomor 4, para gembala gembira karena juru selamat telah titik. Jawabannya lahir ke dunia atau datang ke dunia. Nah. Nomor 5, kita wajib kabar gembira dari Allah. Menerima boleh atau mewartakan boleh ya. Silakan kalian pilih salah satu. Itu. Lanjut ke Romawi 4. Romawi 4 uraian. Siapa yang pertama kali menerima berita dari para malaikat? Jawabannya, para gembala. Para gembala adalah orang yang pertama kali menerima kabar dari malaikat. 2. Apa berita yang disampaikan para malaikat? Jawabannya, berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya. 3. Bagaimana perasaanmu bila menerima kabar gembira? Kamu biasanya merasa apa kalau menerima kabar gembira? Merasa senang atau bahagia, gembira, bersuka cita, boleh ya. Kamu tulis semuanya juga boleh, kamu pilih salah satu juga nggak apa-apa. Nomor 4, sebutkan 2 contoh kabar gembira di sekolah. Ini ya, misalnya kabar gembira ketika kamu naik kelas. Lalu kabar gembira ketika kamu dapat nilai ulangan yang bagus. Dapat nilai 100 gitu ya. Seneng ya toh. Nomor 5, tulislah niatmu untuk membuat orang tuamu gembira. Ini banyak contohnya ini ya. Kamu bisa pilih salah satu. Yang pertama, aku harus rajin belajar. Atau yang kedua, boleh aku harus rajin berdoa. Atau yang ketiga, aku harus bisa membantu orang tua di rumah. Itu ya. Membantu orang tua di rumah sederhana aja. Misalkan kamu bangun pagi, bersih-bersih kasur ya. Itu selimutnya dirapiin, bantal guling dirapiin, spraynya juga dirapiin. Kalau habis mainan, misalkan mainanmu kan banyak ini. Habis mainan, ditata lagi di tempatnya, kemudian ditaruh lagi di tempat asalnya, misalkan di rak gitu ya. Itu. Sekarang kita move on ke lembar pengetahuan 15, halaman 30 sampai 32. Ya, di situ kamu tinggal balik aja itu. 2 halaman selanjutnya. Ayo, Romawi 1. Pilihan ganda lagi. Kelahiran seorang bayi membuat keluarga merasa C. Bahagia. Ya, merasa bahagia. 2. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang ahli dalam apa kemarin? B. Perbintangan ya. Mereka ahli dalam perbintangan. Di video yang lalu ada ya. Nomor 3. Mereka mencari tempat Yesus dilahirkan dengan mengikuti titik-titik. C. Bintang besar di langit. Nah, ini bintang besar yang kemarin di video itu sebagai penunjuk jalan ya. Nomor 4. Mereka berusaha menemukan bayi Yesus untuk A. Menyembahnya. Ya, memberikan persembahan, menyembah bayi Yesus. Begitu ya. Karena juru selamat sudah lahir ke dunia. Nomor 5. Mereka atau orang Majus ini kehilangan arah karena bintang besar itu titik-titik. Jawabannya B. Tidak tampak. Padahal itu bintang besar ya, tapi tidak tampak. Karena letaknya juga jauh. Lanjut ke Romawi 2, menjodohkan jawaban. Nomor 1. Sikap kita ketika memberikan persembahan yaitu jawabannya yang cocok
B ya, ikhlas, tulus. Ya, memberikan persembahan secara tulus hati, ikhlas hati, tidak menggerutu. Nomor 2, wujud persembahan kolekte ya, itu apa? Jawabannya E, uang. 3, tempat Yesus dilahirkan itu di mana? A, Bethlehem ya. Di Bethlehem. Tepatnya di kandang hewan ternak ya. Karena tidak ada penginapan yang mau nerima Yusuf dan Maria untuk berteduh. Nomor 4, asal 3 orang Majus. 3 orang Majus itu berasal dari mana? Dari timur ya, F, dari timur. Kalau di video yang kemarin 3 orang Majus itu mewakili 3 tempat ya, Asia, Afrika, sama Eropa ya. Tapi mereka datang dari timur. Nomor 5, salah satu orang Majus itu namanya siapa? Kalau di pilihan itu yang tepat jawabannya C, Gaspar ya. Atau kalau di video yang kemarin disebutkan Kaspar ya, pakai K. Kalau ini pakai G ya, Kaspar atau Gaspar. Nah, sekarang lanjut ke Romawi 3. Isian. Nomor 1, 3 orang Majus melihat titik-titik di langit. Jawabannya bintang besar, betul. 2, mereka atau 3 orang Majus ini menantikan kedatangan siapa? Sang Juru Selamat atau Sang Penebus dunia atau Sang Mesias ya. Sebutan dari Yesus ya. Sang Juru Selamat, Sang Penebus dunia, Sang Mesias. Lalu nomor 3, kedatangan orang yang dinantikan adalah sangat titik-titik, jawabannya membahagiakan atau dirindukan ya, atau menggembirakan. Ini misalkan kamu udah lama nggak ketemu sama saudara nih ya, karena corona ini ya, mereka nggak bisa pulang atau kalian jarang ketemu. Terus tiba-tiba video call via WhatsApp ya. Seneng nggak? Iya, seneng, gembira ya, bisa ngobrol, terus kangen juga, dirindukan, begitu. 4, para Majus telah membaca ramalan para titik-titik. Jawabannya nabi. Nabi, terutama Nabi Yesaya ya waktu itu. Nabi Yesaya udah meramalkan bahwa akan ada kedatangan Juru Selamat Penebus dunia atau Sang Mesias. Lanjut ke nomor 5, ini gambar siapa ini? 3 orang Majus ya. Mereka datang bersujud dan menyerahkan titik-titik persembahan. Kalau di video kemarin persembahannya itu apa saja? Masih ingat? Ada 3. Iya, emas, kemenyan, dan satu lagi mur ya. Mur. Lanjut ke Romawi selanjutnya, Romawi 4, uraian. Nomor 1, apa saja usaha orang Majus untuk menemukan tempat bayi Yesus dilahirkan? Apa saja usaha mereka? Nomor 1, jawabannya mencarinya dengan bantuan bintang besar di langit. Jadi orang Majus berusaha menemukan tempat bayi Yesus dilahirkan dengan cara mencarinya dengan dibantu bantuan bintang besar di langit. Nomor 2, siapa saja nama 3 orang Majus tersebut? Ayo, yang minggu lalu masih ingat gak dengan video yang dari Pak Pras? Ya, ini namanya ya. Yang pertama Melkior, yang kedua Baltasar, lalu yang ketiga Gaspar atau Kaspar. Gaspar atau Kaspar. Ini mereka 3 orang Majus sekaligus
apa kalau minggu lalu sekaligus bangsawan ya, orang kaya dari kalangan bangsawan, ahli perbintangan juga. Nomor 3, mengapa mereka bertiga ini, 3 orang Majus, bertanya kepada Herodes? Kenapa ya? Ini jawabannya. Karena Herodes adalah raja di wilayah Bethlehem. Jadi mereka bertiga menanyakan ke raja di wilayah itu, apakah benar di Bethlehem ini ada seorang raja yang baru lahir. Ya, tapi Herodes menanggapi pertanyaan 3 orang Majus itu bagaimana? Menjawab tidak tahu ya, menjawab tidak tahu. Bahkan menyuruh para prajuritnya untuk mencari siapa raja yang lahir itu untuk kemudian diculik dan dibunuh. Itu ya. Raja Herodes jahat. Jangan meniru Raja Herodes. Lanjut ke Romawi 4. Nomor 4. Pertanyaannya, apa usahamu untuk menyenangkan hati orang tua? Tadi di lembar pengetahuan 14 sudah ada ya, masih ingat? Ya, belajar dengan tekun dan rajin jawabannya. Membantu orang tua, mendoakan orang tua supaya tetap sehat, supaya tetap sabar, makin diberkati oleh Tuhan. Ya. Umur panjang, iya, boleh. Umur panjang, boleh. Terus apa lagi? Mendoakan orang tua banyak sekali ya. Sehat tadi udah, umur panjang. Kemudian lancar rezekinya, sabar, panjang sabar ya dalam mengasuh kalian begitu. Nomor 5, yang terakhir, pertinyi ini. Apa wujud persembahan hidup kita bagi Tuhan? Ini Pak Pras ada banyak contoh ini ya. Kalian bisa pilih salah satu. Yang pertama, saling menolong. Yang kedua, saling berbagi dengan teman. Yang ketiga, selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu ada banyak sekali contoh ya. Kalian bisa pilih salah satu atau kalian bisa menuliskan semua juga boleh sambil belajar latihan atau latihan menulis ya. Oke, itu pembahasan dari lembar pengetahuan 14 dan 15 yang sudah Pak Pras berikan. Kalian tinggal salin ke LKS kalian. Ditulis dengan rapi supaya bisa menjadi bahan belajar yang baik ya. Kalau misalkan terlalu cepat bisa kalian pause ini videonya. Lanjut kita move on ke pelajaran 16 ya. Itu di situ ada pelatihan pelatihan penilaian tengah semester 2, kalian lewati aja itu ya. Lanjut ke pelajaran 16 halaman 35. Ayo dibuka. Iya, nanti kalau misalkan jawabannya belum ketulis semua bisa di-pause atau bisa diulang lagi videonya. Kita ke pelajaran 16 dulu. Judulnya apa di situ? Doa harian umat Katolik. Ya. Doa harian umat Katolik. Jadi, berdoa dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Umumnya berdoa dilakukan ketika sebelum dan sesudah makan. Ayo, siapa yang sebelum makan selalu berdoa dan sesudah makan? Ya, bagus. Lalu sebelum dan sesudah tidur. Sebelum dan sesudah belajar di sekolah. Atau pada saat ulang tahun dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, misalkan kamu bangun tidur siapa yang
berdoa. Doanya apa kalau bangun tidur? Bersyukur ya, berterima kasih karena udah dijaga selama tidur semalam ya, dilindungi, tidak ada malapetaka apapun waktu kalian beristirahat. Kemudian juga mohon berkat supaya bisa menjalani hari baru yang sudah Tuhan berikan. Gitu ya, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik di rumah kepada orang tua maupun kepada saudara, gitu ya. Lalu berdoa berarti berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Banyak sekali yang telah diberikan Tuhan kepada kita ya, misalkan perlindungan sepanjang malam waktu kita tidur ya. Terus berkat ketika kita sehabis makan atau sebelum makan. Sebelum makan itu kita dapat rezeki ya, rezeki berupa makanan. Banyak sekali ungkapan syukur yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Caranya bagaimana sih, Pak? Caranya dengan berdoa. Maka berdoa itu harus dengan sikap yang khidmat atau sikap yang bersungguh-sungguh karena berbicara dengan Tuhan. Beda ya berbicara dengan teman satu kelas atau misalkan bicara dengan saudaramu, Koko, Cece ya, beda. Lanjut. Ini dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik itu banyak alat bantu untuk berdoa. Seperti misalnya salib, lilin, bunga, ya, rosario. Rosario itu seperti yang ada di tangan ini loh. Lah ini ya. Ini alat bantu untuk berdoa. Dan juga patung. Jadi dalam gereja Katolik kok banyak patungnya sih, Pak? Jangan-jangan berdoanya nyembah patung ya? Bukan itu konsepnya. Jadi patung itu digunakan sebagai sarana. Ya, kalau misalkan kamu berdoa untuk orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi, kamu melihat fotonya itu menjadi terasa dekat. Menjadi terasa dekat. Begitu juga dengan patung-patung yang ada di dalam gereja Katolik itu. Misalkan patung Bunda Maria atau patung Yesus di situ. Itu jadi kita merasa lebih dekat. Merasa lebih dekat. Lilin. Ya. Lilin itu juga simbol ya, atau lambang. Lambang terang. Terang dalam hidup kita. Ya. Kemudian, ini ada sedikit bacaan kitab suci, tapi Pak Pras kemas dalam bentuk video. Ya. Kalau kamu lihat di LKS itu ada di halaman 36, itu dramatisasi ya, dramatisasi, bermain peran. Ya, sama ini dari kitab suci juga. Berdasarkan Injil Lukas ya. Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita simak videonya terlebih dahulu ya. Ini Pak Pras ada video singkat dari bacaan kitab suci yang kita simak pada hari ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jarak. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Oke, itu tadi video singkat dari bacaan kitab suci ya. Bisa kalian putar ulang kalau misalkan masih penasaran. Lanjut. Dari bacaan tadi, apa yang dapat kita pelajari? Ini ya. Yesus rajin berdoa. Lalu Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Dimanapun tempatnya ya, tidak memandang tempat, dimanapun tempatnya. Ketika mengalami peristiwa sedih, Yesus juga berdoa kepada Bapa di surga dan mengajak murid-muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Berdoa di mana ini mereka? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Berdoa di Taman Getsemani ya, Taman Getsemani. Di mana saja dan kapan saja Yesus selalu berdoa seperti di bait Allah, di padang gurun, di Taman Getsemani ya tadi ya, dan tempat-tempat lainnya. Jadi video tadi Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46 itu tadi latar belakangnya atau setting tempatnya itu ada di Taman Getsemani ya. Sebelum Yesus mengalami penyiksaan, kemudian wafat di kayu salib. Nah, kebiasaan Yesus berdoa inilah yang membuat Yesus selalu bergembira dan semangat untuk berbuat baik kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Kalau kalian ada yang ingat kisah 5 roti dan 2 ikan, nah itu. Yesus bergembira dan bersemangat untuk berbuat baik kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Contohnya, menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Untuk dimakan sebanyak 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. Yang dihitung laki-lakinya itu. Belum yang perempuan, belum yang anak-anaknya ya. Nah, setelah dikumpulkan lagi sisanya ya, masih sisa 12 bakul. Wow, hebat ya. Bersemangat ya, berbuat baik dan bergembira bersama orang-orang miskin dan menderita. Kita pun diajak Yesus untuk selalu berdoa. Kebiasaan doa itu juga dilakukan oleh Santa Teresia. Nah, ini gambarnya ya. Atau disebut sebagai mawar surgawi karena kebiasaan berdoa sejak kecil. Ini ada kisahnya ini ya. Kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dalam kurung Santa Teresia Lisieux. Ayo kita simak bersama yuk.
Teresia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ibunya telah meninggal sejak Teresia dilahirkan. Teresia kecil adalah seorang anak yang manja, perasa, dan mudah tersinggung, sehingga ia tidak mempunyai banyak teman dan sering menyendiri. Ini ya, Teresia ini orangnya minder ya. Itu gambarnya. Tetapi pengetahuannya tentang Yesus yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus sangat luas dan ia dapatkan dari buku-buku yang dibacanya. Suatu ketika, Teresia mendengar berita tentang seorang penjahat yang telah melakukan 3 kali pembunuhan dan sama sekali tidak merasa menyesal. Teresia mulai berdoa dan melakukan silih bagi penjahat itu. Dalam kurung, seperti menghindari hal-hal yang ia sukai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ia sukai. Di saat hari eksekusi mati penjahat itu, semua datang menyaksikan eksekusi penjahat itu. Tetapi Teresia masuk kamarnya untuk terus berdoa. Sesaat sebelum kematiannya, penjahat itu meminta salib dan mencium tubuh Yesus yang bergantung di kayu salib. Kemudian penjahat itu tertunduk menangis dan menyesal. Berita itu tersebar melalui surat kabar, penjahat yang bertobat. Teresia sangat bahagia, ia tahu bahwa penjahat itu telah menyesali dosanya di hadapan Tuhan dan jiwanya diselamatkan. Teresia seorang gadis yang sederhana, dengan jalan kecilnya yang istimewa. Ia menunjukkan bahwa kekudusan dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasanya orang itu. Caranya ialah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih murni kepada Tuhan. Kamu pun dapat menjadi kudus dengan cara-cara sederhana, seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia, dengan jalan kecilmu sendiri. Ya, ini dia. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Slide selanjutnya, itu tadi secuplik video dari kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dalam kurung Santa Teresia Lisieux, ya. Ya, ini ada sedikit peneguhan bagi kita semua. Dari pelajaran tadi, apa sih yang berarti bagi kita? Nah, yang pertama, berdoa itu berarti berbicara dengan Tuhan. Ya, harus bersikap apa? Bersungguh-sungguh, khidmat. Dalam berdoa kita berterima kasih, memohon dan memuliakan Tuhan. Maka jangan cengengesan kalau waktu doa ya. Lalu yang ketiga, berdoa dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat khusus lainnya. Ya, tempat khusus lainnya itu misalkan di tempat-tempat yang khusus untuk berdoa, ya. Bukan di tengah jalan atau bukan di tepi jalan. Misalkan kamu ke rumah makan ini ya, kamu ke restoran atau ke warung, kamu pesen makanan. Ketika makanan itu datang, kamu kira-kira berdoa enggak? Hayo, itu ya. Enggak apa-apa, berdoa aja. Ya berdoa berterima kasih, bersyukur masih bisa merasakan makanan, lidahnya masih bisa merasakan asin, manis, pahit, pedas dan sebagainya. Tangannya juga masih bisa digunakan untuk makan begitu ya. Ini. Lalu selanjutnya yang keempat, berdoa dapat dilakukan sendiri maupun bersama. Jadi misalkan kamu kalau biasanya di dalam kelas gitu ya, mau makan bekal yang dibawain sama mamahmu. Kamu mau makan bekal. Kamu harus berdoa dulu.
berdoa sendiri ya. Berterima kasih kepada Tuhan karena diberi mama yang baik. Karena mama masih bisa membuatkan makanan bekal untukku ya. Tuh. Supaya aku enggak kelaparan gitu ya. Lalu yang kelima, setiap saat kita dapat berdoa. Ya benar, setiap saat kita dapat berdoa sebelum belajar, sesudah belajar seperti yang Pak Pras contohkan di awal video dan akhir video yang biasa Pak Pras berikan itu ya. Dapat berdoa dimanapun, kapanpun, setiap saat kita bisa berdoa. Di tengah jalan, misalkan dalam perjalanan naik mobil ya, kalian naik mobil atau naik motor sama papamu atau sama mama, kalian bisa berdoa di tengah jalan, mohon kelancaran dalam perjalanan supaya selamat di jalan sampai tujuan begitu. Banyak sekali contohnya kita berdoa ya. Nah, ini untuk diingat kita semua bahwa berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Beda, kita berdoa itu berbicara dengan Tuhan, berbeda dengan kita ngobrol sama Cece, kita ngobrol sama Koko, sama kakak kita, sama Mbak, sama adek di rumah atau sama saudara. Beda. Oke, begitu. Sekarang Pak Pras hanya ingin memberikan pengumuman sedikit saja. Yang pertama, hari ini tidak ada tugas. Jangan lupa mengirimkan foto kegiatan BDR ke Pak Pras via WhatsApp. Ya, difoto. Ketika kalian menyimak kegiatan ini difoto ya. Atau misalkan kalau HP-nya satu gimana Pak? Ya boleh kamu fotonya buka LKS begitu. Sambil mengerjakan LKS difoto karena HP-nya satu ya. Enggak apa-apa. Kalau HP-nya dua ya enggak apa-apa. Malah bagus. Yang kedua, tanggal 16 Februari 2021 minggu depan diadakan penilaian harian KD 3.6. Ya, kalau yang minggu lalu 3.5. Minggu depan kita ulangan penilaian harian KD 3.6. Bahan belajarnya apa, Pak? Bahan belajarnya untuk PHKD 3.6 adalah LKS Jamrut, lembar pengetahuan 14 dan 15 yang barusan kita bahas tadi di awal ya. Jadi kalian salin itu jawaban-jawabannya, kalian bikin untuk bahan belajar biar bacanya juga enak, tulisannya yang rapi ya. Itu saja. Nah, itu yang bisa Pak Pras sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang mari kita ambil sikap doa yang baik. Tadi ayo kita berdoa harus bersikap khidmat ya, bersungguh-sungguh. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami. Engkau mau mengajar kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak main HP. Ya. Kalau habis nerima materi online seperti ini ya sudah diistirahatkan dulu matanya. Kalau misalkan mau main HP nanti dulu ya. Main HP pun itu juga jangan banyak-banyak. Jangan langsung 5 jam main HP ya. Kasihan matanya. Kamu masih kecil dan masih banyak yang harus kamu lalui. Itu saja pesan-pesan dari Pak Pras. Semoga minggu depan, hari Sabtu depan kita bisa ketemu via meeting online ya di Lark aplikasi yang minggu lalu sudah kita coba ya. Semua sama Bapak Ibu guru yang lain ya.
Itu saja. Sekali lagi Pak Pras mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pak Pras ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah. Have a nice day.